Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari hikayat. Nah, apa saja yang meliputi unsur-unsur kebahasaannya? Yang pertama, kita akan mempelajari kelas kata dulu anak-anak. Nah, yang di hikayat ini, kelas katanya adalah kata arkais. Apa Bu kata arkais itu? Nah, kata arkais itu kalau di KBBI adalah kata-kata yang berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno dan tidak lazim lagi digunakan pada saat ini. Nah, Ibu tuliskan nih contoh-contohnya. Kalau sudah pernah membaca hikayat nih, pasti pernah dengar kata-kata syahdan, hatta, bertitah, beroleh, buluh, mahligai. Nah, syahdan itu kalau digunakan untuk pembuka. Nah, ini kalau diartikan itu selanjutnya atau lalu. Nah, termasuk konjungsi sebetulnya. Nah, ini dipakai di permulaan cerita atau permulaan bab. Begitu pula dengan hatta. Jadi hatta di situ bukan berarti nama orang ya. Dulu waktu Ibu pertama kali membaca, waktu itu mungkin kayak waktu SD deh. Ibu pikir hatta itu nama orang. Nah, hatta itu pada hikayat itu biasanya di awal paragraf. Nah, digunakan juga sebagai konjungsi. Artinya sudah itu, lalu, maka. Nah, untuk selanjutnya Ibu nanti akan minta kalian tiap orang cari 10 buah. Karena di internet udah banyak banget sebetulnya. 10 buah dari kata arkais. Ya, taruh juga di kolom komentar. Nah, setelah kata arkais, selanjutnya kita akan belajar tentang konjungsi. Tadi di awal sudah Ibu sebutkan bahwa syah dan hatta itu termasuk konjungsi kronologis. Nah, konjungsi yang digunakan pada hikayat untuk mengkoherensi sebuah cerita ini adalah dengan konjungsi kronologis, yakni menghubungkan atau menyatakan urutan waktu kejadian. Jadi sebelum, sesudah, setelahnya, lalu. Ini kan sebetulnya udah dipelajari ya kemarin waktu teks prosedur di kelas 11. Jadi ini untuk menggabungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain bagaimana sih supaya ada keterpaduan. Nah, digunakan konjungsi kronologis. Masih sama, temukan juga 5 konjungsi kronologis yang lain. Lalu yang ketiga, ini akan berhubungan dengan majas anak-anak. Karena penggunaan dari kebahasaan dari atau gaya bahasa dari hikayat ini itu tidak lazim untuk kita temukan karena sering dan kebanyakan juga menggunakan majas-majas. Nah, kalau kita atau kalian sudah belajar itu kan sebetulnya jenis majas kelompok majas itu ada 4 ya. Majas perbandingan, sindiran, pertentangan, penegasan. Kita tidak akan mendalami satu persatu jenis-jenis majas apa, kemudian contohnya bagaimana, pengelompokannya bagaimana lagi. Nah, kita nanti akan fokus pada majas-majas yang sering digunakan pada teks hikayat. Apa saja, Bu? Ini yang pertama, majas antonomasia. Ini majas yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda. Ini Bu kasih contoh, si manis tidak dapat tidur dengan nyenyak. Nah, si manis itu siapa? Si manis itu tuh adalah orang ya sebetulnya. Orang ini memiliki sifat manis gitu. Lalu si pintar menjual perlombaan pidato. Nah, di bagian majas ini nanti Ibu minta tiap orang membuat 2 contoh. Ya, dari majas Antono Masya. Boleh mencari sumber referensi dari buku, dari internet. Tetap ya. Yang kedua setelah majas antonomasia adalah majas metafora. Ini mungkin juga sudah pernah dibahas. Ini kata kiasan kan sebetulnya yang bukan arti sebenarnya. Raja siang bersinar terang hari. Raja siang itu siapa? Raja siang ya matahari ya. Nah, raja siang. Raja hutan sedang memangsa-mangsanya. Raja hutan itu kan singa. Oke, bunga desa itu menarik perhatian para pria. Bunga desa itu menunjukkan orang berarti. Dewi malam tidak muncul. Dewi malam siapa? Rembulan atau bulan. Nah, tetap sama. Cari juga 2 contoh dari majas metafora. Ketiga adalah majas hiperbola. Di hyper, dilebih-lebihkan ya. Nah, juga sudah pernah belajar. Nah, ini pemain itu berlari secepat kilat. Nah, kecepatannya bagai kilat. Ya, berlari itu nggak mungkin kan akan sama atau menyamai kecepatan kilat gitu kan, kecepatan cahaya. Nah, bola itu meroket dengan cepat. Nah, meroket, bola mana bisa meroket? Roket itu kan ada gaya dorong ke atas gitu. Nah, ketiga para pahlawan berjuang hingga titik darah penghabisan. Nah, darahnya sampai habis gitu ya. Artinya ya sampai meninggal gitu. Oke, cari juga 2 contoh dari majas hiperbola.
keempat dan sekaligus menjadi yang terakhir adalah majas simile. Nah, ini adalah majas pertautan yang membandingkan dua hal sebetulnya. Sebetulnya berbeda tapi dianggap mengandung sisi serupa. Nah, ciri-ciri dari majas ini ada penggunaan kata bagaikan, laksana, seperti, serupa, semisal. Nah, kalau yang ini Ibu minta kalian coba deh buat contohnya 2 kalimat dengan majas simile. Boleh juga cari referensinya. Oke, singkat padat jelas. Kalau masih ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di grup chat. Ingat tadi apa saja instruksinya. Temukan, lakukan, kerjakan ya. Terima kasih.